Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, khususnya kepada Bu Mia, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Audit Syariah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Rahmat Hidayat, kemudian ada Oktanovia Sarbaini, ada Salwanesia Umaidnob, dan Vanessa Yolanda. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Implementasi Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Adapun susunan penyampaian materi akan dibagi menjadi beberapa bagian yang akan disampaikan oleh masing-masing anggota. Kami harap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk memulai, akan disampaikan bagian pertama oleh Okta. Kemudian selanjutnya Vanes, dan yang terakhir ada Salwanesia. Kepadanya saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Oktanovia Sarbaini akan memaparkan materi terkait implementasi audit syariah di lembaga keuangan syariah. Materi pertama yaitu konsep dasar pemeriksaan syariah. Pemeriksaan syariah pada lembaga keuangan syariah memiliki beberapa jenis istilah, yaitu audit, pengawasan, dan review. Audit syariah memiliki makna yang lebih luas dan komprehensif daripada pengawasan dan review. Makna audit syariah yang distandarkan oleh AAOIV merupakan audit yang terintegrasi tidak hanya pada lingkup keuangan, tetapi menyangkut operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, pemasaran, dan tata kelola. Pemeriksaan syariah dalam Islam tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya yaitu, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu." Materi selanjutnya yaitu lembaga keuangan syariah yang berkedudukan di Indonesia wajib diawasi oleh. Yang pertama oleh pengawasan oleh OJK. OJK memiliki peran sebagai regulator dan pengawas untuk lembaga keuangan syariah. Arah regulasi yang diterbitkan oleh OJK bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, mewujudkan industri jasa keuangan yang menjadi pilar perekonomian nasional, berdaya saing global, dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum pada visi OJK. Yang kedua yaitu pengawasan oleh BI. Pengawasan yang dilakukan BI sebagai bank sentral dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan dan berdasarkan risiko. Selain sebagai pengawas, peran Bank Indonesia adalah sebagai regulator yang menerbitkan berbagai peraturan yang mengenai pasar uang syariah. Yang ketiga yaitu pemeriksaan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dasar hukum pembentukan DPS adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11-3-PBSI-2009 tentang Bank Umum Syariah yang mencantumkan definisi DPS sebagai dewan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat yaitu pemeriksaan oleh auditor internal. Pembahasan mengenai pemeriksaan LKS oleh auditor internal telah dibahas pada bab 8. Di dalam praktiknya, auditor internal di LKS berada di bawah Dewan Direksi. Hal ini menyebabkan efektivitas audit internal pada LKS masih terbatas pada aspek keuangan dan operasional. Kelima yaitu pemeriksaan oleh auditor eksternal atau KAP. Kantor Akuntan Publik adalah tempat di mana auditor eksternal memberikan jasa asuran dan non-asuran. Jasa asuran adalah jasa untuk memberikan keyakinan memadai kepada pihak pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan informasi yang disajikan. Selanjutnya, prosedur audit syariah di lembaga keuangan syariah. Jenis-jenis prosedur audit yang dapat dilakukan untuk memperoleh bukti audit adalah: yang pertama, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dapat dijadikan bukti audit untuk aset yang berwujud.
Biasanya, auditor melakukan pemeriksaan fisik untuk memeriksa saldo akun kas, persediaan, dan aset tetap. Yang kedua, konfirmasi. Konfirmasi dalam audit disampaikan secara tertulis kepada pihak ketiga. Konfirmasi terdiri atas konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif menuntut pihak ketiga untuk memberikan jawaban setuju atau tidak setuju dengan jumlah yang tertera pada surat konfirmasi. Sementara dalam konfirmasi negatif, pihak ketiga hanya diminta memberikan jawaban jika jumlahnya tidak sesuai dengan yang tertera di surat konfirmasi. Dalam konfirmasi negatif, jika pihak ketiga tidak menjawab surat konfirmasi, maka jumlah yang tertera pada surat konfirmasi dianggap sesuai atau disetujui. Yang ketiga, ada inspeksi. Inspeksi dilakukan auditor dengan cara memeriksa dokumen yang dijadikan sebagai pendukung atau dasar melakukan pencatatan atau jumlah yang dilaporkan. Perolehan bukti dengan cara inspeksi dilakukan dalam dua cara, yaitu faucing dan tracing. Faucing adalah proses verifikasi yang dilakukan auditor dari jurnal ke dokumen transaksi untuk memenuhi tujuan audit keterjadian. Sedangkan tracing adalah proses penelusuran dari dokumen transaksi ke jurnal untuk memenuhi tujuan audit kelengkapan. Yang keempat, prosedur analisis. Perolehan bukti melalui prosedur analisis dilakukan dengan melakukan evaluasi antara informasi kuantitatif dan kualitatif, serta data keuangan dan non-keuangan. Beberapa aktivitas yang dilakukan adalah: yang pertama, memahami bisnis klien, yang kedua, menilai going concern, dan yang ketiga, melakukan pengujian dan analisis rasio-rasio keuangan. Yang kelima, wawancara dengan klien. Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh auditor terhadap klien secara lisan. Bukti yang diperoleh dari proses wawancara belum menjadi bukti yang valid sebelum dilakukan prosedur audit perolehan bukti dalam bentuk lainnya. Yang keenam, rekalkulasi. Rekalkulasi merupakan proses perhitungan kembali terhadap data-data yang diperoleh dari klien. Data yang perlu direkalkulasi adalah perhitungan beban penyusunan aset tetap, beban dibayar di muka, bagi hasil, dan sampel bukti transaksi seperti faktur pembelian perlengkapan dalam jumlah banyak. Yang ketujuh, pelaksanaan ulang. Pelaksanaan ulang adalah proses perolehan bukti dengan pelaksanaan ulang mengikuti prosedur atau pengendalian akuntansi klien. Contohnya, pengujian terkait pengendalian pada bank syariah ketika melakukan prosedur analisis pembiayaan murabahah. Dalam hal ini, auditor memverifikasi apakah pegawai bank syariah telah melakukan prosedur analisis pembiayaan sesuai dengan SOP dan telah sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir ada observasi. Observasi dilakukan auditor secara fisik untuk mengamati proses atau prosedur yang sedang dilaksanakan. C. Bukti audit di LKS dan bahan bukti audit di LKS. Bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Pada standar audit pekerja lapangan juga ditegaskan mengenai perolehan bukti audit menurut PSA nomor 07, yaitu bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. 1. Persuasivitas bukti audit. Bukti yang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan pendapat atau opini auditor adalah bukti yang memenuhi kriteria persuasif, yaitu tepat dan cukup. Ketepatan bukti adalah ukuran mutu bukti yang berarti relevan dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Sementara itu, kecukupan bukti diukur oleh sampel yang dipilih auditor. Terkait perolehan bukti untuk memenuhi persuasivitas tersebut, auditor perlu mempertimbangkan waktu dan biaya perolehan bukti audit. 2. Jenis bukti audit. Ada beberapa jenis bukti audit yang dapat dikumpulkan auditor. Yang pertama,
bukti fisik seperti pemeriksaan fisik, observasi, dan pelaksanaan ulang. Kedua, bukti perhitungan seperti rekalkulasi. Yang ketiga, bukti analisis seperti prosedur analitis dan inspeksi. Yang keempat, bukti lisan seperti wawancara kepada klien. Dan yang terakhir, bukti konfirmasi. Pendokumentasian bukti audit dapat disimpan dalam bentuk hard file dan soft file yang harus disimpan dalam kondisi aman dan baik. File bukti audit dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama file permanen, bersifat historis atau masih berlanjut pada periode audit. Contohnya seperti akte pendirian lembaga keuangan syariah, perjanjian kontrak, dokumen mengenai akun jangka panjang, informasi mengenai sistem pengendalian internal, dan hasil audit sebelumnya. Yang kedua, file tahun berjalan adalah semua dokumentasi audit yang berlaku untuk periode audit. Jenis dokumen ini meliputi laporan keuangan tahunan berjalan, program audit yang dilakukan, jurnal penyesuaian, dan korelasi dari auditor, serta catatan informasi lainnya yang diperoleh auditor selama proses auditor berlangsung. Saya Salwaningsha Umainab. Selanjutnya materi yang akan saya bacakan itu pengujian kepatuhan, pengujian substantif, dan cara pemilihan sampel. Yang pertama, pengujian kepatuhan. Pengujian kepatuhan pada lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap prinsip syariah, melainkan juga kepatuhan terhadap perundang-undangan terkait. Yang kedua itu pengujian substantif. Pengujian substantif dilakukan untuk mencapai tujuan audit yang terdiri atas beberapa asersi, yaitu yang pertama itu keberadaan atau keterjadian, yaitu aset atau utang entitas berada pada tanggal tertentu dan transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. B. Kelengkapan. Semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Yang ketiga itu hak dan kewajiban. Aset merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. D. Komponen-komponen aset, liabilitas, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Yang E itu penyajian dan pengungkapan. Komponen-komponen tertentu dalam laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Cara pemilihan sampel. Audit yang dilakukan dengan cara pemilihan sampel artinya auditor tidak memeriksa seluruh transaksi dan asersi manajemen dengan tingkat 100%. Hal ini dikarenakan terbatasnya waktu dan biaya yang dimiliki auditor. Namun demikian, penting bagi auditor untuk menentukan sampel audit yang dapat mempresentasikan seluruh asersi manajemen. Beberapa teknik sampling yang dapat dipilih oleh auditor adalah yang pertama itu metode random sampling, yaitu metode ini sering digunakan dalam pemilihan sampel. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan metode acak, di mana setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Yang B itu metode sampling berstrata. Metode sampling berstrata dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama itu membuat strata data yang memiliki interval tertentu. Setelah itu, tahap kedua itu auditor menentukan beberapa sampel yang diambil di setiap strata dengan cara random. Yang ketiga itu monetary unsampling. Metode ini digunakan pendekatan nilai moneter. Auditor menentukan nilai tertentu pada setiap akun untuk mengambil sampel. Misalnya, sampel yang diambil adalah yang nilainya di atas 10 juta rupiah. Yang keempat itu atribut sampling. Teknik pemilihan sampel dengan atribut sampling adalah memilih sampel berdasarkan penemuan atribut atau kriteria yang ditentukan. Yang kelima itu variable sampling. Metode ini digunakan ketika auditor melakukan pengujian substantif. Teknik ini berhubungan dengan pengujian keakuratan
dan data. Yang keenam itu Judgment Teknik ini menggunakan pertimbangan auditor secara profesional berdasarkan pengalaman. Yang terakhir itu Discovery Sampling. Teknik ini digunakan untuk menemukan suatu kejadian yang serius seperti penyimpangan dalam pengendalian internal. Selanjutnya itu yang E, Kertas Kerja Audit dan Laporan Audit Syariah di LKS. Kertas Kerja Audit Syariah adalah catatan-catatan yang ditulis oleh auditor tentang prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan sampel yang dibuatnya terkait dengan auditnya. Sama halnya dengan kertas kerja audit pada umumnya, kertas kerja pada audit syariah di lembaga keuangan syariah menjadi hak auditor dan bersifat rahasia. Contoh kertas kerja audit dan laporan audit syariah itu seperti contoh di bawah ini. Sekian materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan diserahkan ke moderator. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi audit syariah di lembaga keuangan syariah. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penyampaian. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.